Kita lanjut ke video 6 dari The Psychology of Money dengan judul Kenapa Ketenangan Lebih Langka dan Lebih Berharga Daripada Keuntungan Besar. Rujukan The Psychology of Money bagian 1. Tenang mengohok. Banyak orang mengejar keuntungan besar, tapi sedikit yang sadar ketenangan justru jauh lebih langka. Dan seringkali keuntungan besar dibayar dengan hilangnya ketenangan. Bagian 2. Keuntungan dan ketenangan tidak selalu sejalan. Naiknya angka tidak selalu membuat hidup lebih tenang. Contoh, pendapatan naik, tapi stres, jam kerja, dan resiko ikut naik. Bagian 3. Sleep well at night. Buku ini menekankan tujuan dewasa tidur nyenyak di malam hari. Contoh, keputusan yang membuatmu bisa tidur sering lebih sehat daripada keputusan yang hebat. Bagian 4. Kita sering mengorbankan tidur demi angka. Kita rela menukar ketenangan dengan peluang keuntungan. Contoh, mengejar hasil cepat sambil menanggung kecemasan terus-menerus. Bagian 5. Ketenangan adalah aset tak terlihat. Ketenangan tidak terlihat di laporan. Contoh, tidak panik saat pasar turun karena punya ruang bernapas. Bagian 6. Resiko terbesar adalah kehancuran total. Buku ini mengingatkan resiko terbesar bukan rugi kecil, tapi kehancuran. Contoh, keputusan ekstrim yang membuat kita tidak bisa bangkit. Bagian 7. Ketenangan membuat kita bertahan. Orang yang bertahan lama sering menang tanpa terlihat hebat. Contoh, tidak kaya cepat, tapi hidup stabil puluhan tahun. Bagian 8. Refleksi pribadi. Aku sadar keputusan yang membuatku paling gelisah sering bukan yang paling menguntungkan. Bagian 9. Kita terlalu mengagungkan hasil, kita memuja hasil, lupa menilai biaya batinnya. Contoh, untung besar hari ini, empas besar besok. Bagian 10. Ketenangan memperbaiki keputusan. Ketenangan bukan hadiah, ia alat untuk mengambil keputusan lebih baik. Contoh, tidak terburu-buru saat kondisi tidak pasti. Bagian 11. Keuntungan besar sering meminta taruhan besar. Semakin besar potensi untung, semakin besar taruhannya. Contoh, taruhan yang salah bisa menghapus segalanya. Bagian 12. Refleksi dewasa. Mungkin tujuan finansial yang paling jujur bukan memaksimalkan keuntungan, tapi meminimalkan penyesalan. Bagian 13. Ketenangan adalah strategi jangka panjang. Dalam jangka panjang, ketenangan adalah strategi. Contoh, bertahan melewati krisis lebih menentukan daripada satu kemenangan besar. Bagian 14. Pertanyaan penting. Setiap keputusan uang bisa ditanya, apakah ini mengganggu ketenanganku? Bagian 15. Ketenangan bukan berarti tanpa ambisi. Ketenangan bukan berarti berhenti punya ambisi. Ketenangan berarti ambisi. Ambisi tidak mengendalikan hidup kita. Contoh, tetap ingin berkembang tapi tidak memaksakan keputusan yang mengorbankan tidur dan kesehatan. Bagian 16. Kita salah memaknai resiko. Banyak orang mengira resiko hanya soal peluang rugi, padahal resiko terbesar adalah kehilangan kendali.
kehilangan kendali diri. Contoh, terlalu agresif demi untung besar, lalu panik saat kondisi berbalik. Bagian 17. Ketenangan mengurangi kesalahan besar. Ketenangan tidak menjamin hasil terbaik, tapi mencegah kesalahan paling fatal. Mencegah kesalahan paling fatal. Contoh, tidak menjual aset saat pasar turun drastis karena tidak terdesak. Bagian 18. Hidup tidak butuh menang terus. Dalam hidup, kita tidak perlu selalu menang. Kita hanya perlu tidak kalah telak. Contoh, tidak mencari untuk ekstrim, tapi menjaga agar satu kesalahan tidak menghapus semuanya. Bagian 19. Ketenangan membuat kita sabar. Kesabaran lahir dari ketenangan. Contoh, mampu menunggu peluang yang masuk akal tanpa merasa tertinggal oleh keberhasilan orang lain. Bagian 20. Orang tenang jarang terlihat hebat. Orang yang paling tenang jarang terlihat paling hebat. Contoh, tidak pamer hasil, tidak ikut euforia, tapi hidupnya stabil. Bagian 21. Ketenangan adalah hasil disiplin. Ketenangan bukan kebetulan, ia hasil dari disiplin jangka panjang. Contoh, menjaga cadangan, menahan gaya hidup. Contoh, menjaga cadangan, menahan gaya hidup, dan tidak berutang berlebihan. Bagian 22. Kita terlalu merayakan yang ramai. Kita merayakan yang ramai, bukan yang bertahan. Contoh, kisah cepat kayak viral, tapi kisah hidup stabil jarang dibicarakan. Bagian 23. Refleksi pribadi. Aku mulai sadar keputusan terbaik dalam hidupku justru yang tidak terasa heroik. Contoh, reflektif. Keputusan yang membosankan tapi membuat hidup lebih tenang dari tahun ke tahun. Bagian 24. Ketenangan memberi ruang bernafas. Dengan ketenangan, kita punya ruang untuk berpikir. Tidak perlu mengambil keputusan besar hanya karena takut ketinggalan. Bagian 25. Kita sering salah tujuan. Kita sering menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, padahal seharusnya alat. Contoh, uang seharusnya melayani hidup, bukan menguasainya. Bagian 26. Ketenangan membuat hidup konsisten. Konsisten lahir dari hidup yang tidak terus-menerus tertekan. Contoh, keputusan kecil yang benar bisa diulang lama karena tidak melelahkan secara mental. Bagian 27. Keuntungan besar sering datang dari ketenangan. Ironisnya, keuntungan besar jangka panjang sering datang dari ketenangan. Contoh, bertahan dan menunggu sering mengalahkan aksi cepat yang impulsif. Bagian 28. Ketenangan adalah keuntungan tak terlihat. Ketenangan tidak muncul di lapangan, tapi terasa setiap hari. Contoh, tidur nyenyak, pikiran jernih, relasi tidak rusak karena uang. Bagian 29. Kebenaran yang tidak populer. Tujuan finansial yang paling dewasa sering tidak terlihat mengesankan. Contoh, hidup stabil puluhan tahun, jarang viral, tapi sangat berharga. Bagian 30. Inti pesan. Keuntungan besar bisa datang dan pergi. Ketenangan membuat kita tetap utuh. Contoh, angka boleh turun, tapi hidup tidak runtuh karena fondasinya kuat. Penutup untuk video ke-6, The Psychology of Money. Buku ini tidak mengajarkan cara menang cepat. Buku ini mengajarkan cara bertahan lama. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian, ketenangan bukan kelemahan. Ketenangan adalah kekuatan yang membuat kita tidak menghancurkan diri sendiri saat keadaan berubah.
Jika ada satu tujuan dewasa soal uang, mungkin ini: cukup tenang untuk tetap waras ketika dunia tidak berjalan sesuai rencana. Besok kita lanjut, kita akan bicara tentang kenapa menabung lebih tentang waktu daripada sekedar angka.